Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga rumah tangga. Pasti nggak akan terus mulus kayak jalan tol. Kadang bisa mulus kayak jalan tol Cipali. Tapi kadang juga bisa berlubang kayak jalanan desa habis hujan deras. Ada masa bahagia. Tapi juga ada masa penuh gejolak. Saat itulah badai pernikahan datang tanpa permisi. Mulai dari salah paham kecil sampai perbedaan prinsip besar bisa bikin rumah tangga goyah. Tapi tahu nggak, siapa yang seringkali jadi benteng pertahanan utama saat badai itu datang? Istri. Yap, jangan salah. Istri bukan cuma pendamping hidup yang manis di foto pernikahan. Lebih dari itu, istri punya peran kunci luar biasa dalam menjaga rumah tangga tetap berdiri kokoh, meski dihantam badai sekeras apapun. Dan justru saat pernikahan sedang diuji, saat emosi sedang memuncak, dan saat semua terasa tidak baik-baik saja, disitulah peran istri paling dibutuhkan. Loh, kenapa harus istri? Bukannya hubungan itu tanggung jawab bersama? Betul, tapi secara naluri dan sifat alami, wanita seringkali lebih kuat dalam menahan beban emosional dan lebih peka membaca situasi. Naluri keibuannya membuat istri cenderung berpikir untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Dan dari sisi inilah kita bahas bagaimana peran istri bisa jadi kunci utama saat badai pernikahan melanda. 1. Mengendalikan emosi dan tidak terburu-buru membalas. Saat konflik memanas, reaksi spontan bisa memperparah keadaan. Tapi istri yang paham perannya, justru jadi penyejuk. Bukan berarti harus selalu diam, tapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus menahan diri. Contohnya, saat suami pulang kerja dengan wajah kusut, ngomongnya ketus, dan kayaknya lagi sensi. Kalau istri ikut marah, bisa-bisa malam itu jadi arena perang. Tapi kalau istri menyambut dengan sabar, menahan diri, dan memberi waktu untuk suami menenangkan diri, percayalah konflik besar bisa batal terjadi. 2. Menjadi pendengar yang tulus, bukan hakim yang menghakimi. Saat suami curhat atau akhirnya meluapkan unek-unek, banyak istri yang secara refleks langsung membalas dengan kalimat defensif atau bahkan balik menyerang. Padahal kadang suami cuma butuh didengar. Istri yang bijak tahu bahwa menjadi pendengar yang tulus itu bisa meluruhkan ego suami. Ia nggak buru-buru menyalahkan, tapi lebih fokus pada solusi. Kalimat sederhana seperti, "Aku ngerti kok, kamu lagi capek," bisa jadi penguat luar biasa buat pasangan yang sedang lelah. 3. Menghidupkan suasana positif di rumah. Istri adalah penentu suasana dalam rumah. Saat istri bahagia, rumah akan terasa hangat. Tapi saat istri penuh keluhan dan marah-marah terus, rumah pun bisa terasa seperti tempat pengadilan. Bahkan dalam kondisi konflik, istri bisa tetap menghadirkan suasana tenang. Mulai dari menyajikan makanan favorit suami, mengatur suasana kamar jadi lebih nyaman, hingga menyiapkan momen ngobrol berdua dengan musik lembut di latar belakang. Kecil sih kelihatannya, tapi dampaknya luar biasa. 4. Tetap berdoa dan bergantung pada Allah. Seringkali ketika hati istri sudah terlalu penuh, yang paling ampuh justru bukan marah-marah, tapi sujud dan berdoa. Istri yang kuat bukan istri yang tak pernah menangis, tapi istri yang memilih menangis di hadapan Allah, bukan di depan tetangga atau di media sosial. Saat pernikahan sedang goyah, doa istri bisa menjadi penyelamat yang tak terduga. Ia mengadu tentang lelahnya, tentang harapannya, dan tentang cintanya kepada suami yang mungkin sedang berubah. Dan yakinlah, doa tulus dari hati yang sabar tidak pernah sia-sia. 5. Tidak mengungkit masa lalu, fokus pada perbaikan. Salah satu penyebab konflik tak kunjung selesai adalah kebiasaan mengungkit masa lalu. Istri yang bijak tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Ia memilih menatap ke depan dan mencari jalan keluar, bukan terus menuduh dan mengorek luka lama. Misalnya, jika suami pernah melakukan kesalahan, istri bisa berkata, "Aku tahu dulu kamu pernah salah, tapi aku percaya kita bisa lebih baik sekarang. Yuk, kita mulai dari sini." Kalimat seperti ini lebih membangun daripada berkata, "Kamu tuh dari dulu emang gitu terus." 6. Mengajak suami kembali ke misi awal pernikahan. Banyak konflik terjadi karena pasangan lupa tujuan mereka menikah. Saat semua terasa sulit, istri bisa mengingatkan suami,
Kita dulu nikah buat saling melengkapi, kan? Bukan saling menyakiti. Dengan kalimat sederhana, istri bisa menggiring suami kembali ke ingatan manis tentang perjuangan mereka dari awal. Kadang, mengingat lagi masa-masa indah bisa jadi penguat tersendiri untuk kembali menyatukan hati yang mulai menjauh. 7. Tidak malu memulai perbaikan. Ego seringkali menjadi tembok penghalang dalam pernikahan. Tapi istri yang bijak nggak malu untuk menjadi yang pertama mengulurkan tangan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sadar, seseorang harus memulai. Mengirim pesan, "Aku rindu kamu kayak dulu." Di tengah konflik bisa jadi titik balik luar biasa. Memasak makanan kesukaan suami meski baru saja bertengkar pun bisa jadi bentuk cinta yang lebih kuat dari sekadar ucapan maaf. 8. Tetap merawat diri dan cinta. Jangan salah, saat hubungan sedang sulit, bukan berarti istri berhenti merawat diri. Justru saat badai datang, merawat diri bisa jadi bentuk penghormatan kepada diri sendiri dan kepada pernikahan. Tetap tampil menarik, tetap wangi, tetap lembut, bukan untuk pencitraan, tapi karena cinta itu perlu dirawat meski dalam badai. Dan tentu saja, merawat cinta juga perlu ucapan sayang, sentuhan lembut, senyum kecil di pagi hari. Itu semua adalah vitamin yang bisa menyembuhkan luka-luka kecil dalam pernikahan. Jadi, jangan salah lagi, istri bukan hanya pelengkap dalam rumah tangga. Saat badai menerpa, dialah nahkoda diam-diam yang tetap berusaha menjaga kapal pernikahan agar tidak tenggelam. Dengan kelembutan, kesabaran, doa, dan sikap bijaknya, istri bisa menjadi alasan utama kenapa rumah tangga tetap berdiri, bahkan ketika banyak yang mulai runtuh. Dan yang lebih indah lagi, dari perjuangan yang tulus itu, hubungan justru jadi makin kuat, makin mesra, dan makin kokoh untuk menghadapi apapun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.